Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertemuan setelah UTS kita fokuskan pada tahsin dan belajar bacaan-bacaan asing atau bacaan-bacaan yang nyeleneh di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa merujuk kitab Risalatul Qurra wa Hufat, ya. Itu menjadi referensi utama kita pada mata kuliah ini. Nah, kemudian nanti setiap pertemuan saya akan memberikan materi melalui video, karena kalau mengetik itu terlalu panjang dan teman-teman juga mungkin membacanya lebih mudah melihat videonya daripada membaca. Nah, setiap pertemuan akan saya kirim materi. Kemudian untuk tahsinnya, nah kita gunakan kataman, ya, karena tidak bisa setiap minggu kita setoran satu persatu, membaca satu persatu. Oleh karena itu kita gunakan metode atau cara kataman, ya. Jadi setiap minggunya nanti kita ada kataman dan juga ada materi dari saya. Oleh karena itu saya minta tolong PJ kelasnya, PJ mata kuliah ini untuk membagi job katamannya, ya, juz 1 sampai juz 30 siapa saja seperti kemarin. Nah, nanti setiap hari Ahad kita baca doa, begitu seterusnya setiap minggu seperti itu. Nah, kemudian nanti di akhir pertemuan ada tugas, bisa jadi itu tugas UTS atau bisa jadi ada tugas UTS yang lainnya. Nanti kita bisa diskusikan lagi selanjutnya. Nah, langsung saja untuk materi pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas bersama hukum bacaan atau hukum membaca ta'awud dan basmalah ketika membaca Al-Quran. Nah, yang pertama hukum bacaan ta'awud terlebih dahulu. Sebenarnya bacaan ta'awud itu tidak hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Itu hanya salah satu dan itu yang disepakati oleh jumhur ulama, terutama madhab Syafi'i yang kita ikuti. Makanya kita tidak perlu menggunakan sigot-sigot yang lain atau bacaan-bacaan yang lain. Meskipun ketika menggunakan seperti itu atau selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga diperbolehkan, ya. Nah, kalau di sini di kitab Risalatul Qurra wa Hufat ini ada beberapa lafaz ta'awud selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu huwas samiul alim. Ada lagi a'udzubillahil azim as-samiul alim minasyaitonirrajim. Ada lagi a'udzubillahi samiul alim minasyaitonirrajim. Nah, banyak, ya, tetapi yang kita gunakan cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana membaca ta'awud tersebut disunahkan, ya, disunahkan ketika kita awal membaca Al-Quran, ya. Sebelum membaca basmalah kita awali dulu dengan membaca ta'awud. Nah, kemudian yang kedua bacaan basmalah. Nah, hukum membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran itu ada 4. Yang pertama wajib, kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga haram, dan yang keempat boleh.
Jadi tidak ada hukum makruh di sini ya, hanya ada 4 hukum: wajib, sunnah, haram, dan boleh. Nah, yang pertama wajib. Kapan membaca basmalah dihukumi wajib? Yaitu di awal surat Al-Fatihah. Ya, kenapa kok dihukumi wajib? Karena sebenarnya bacaan basmalah tersebut termasuk dalam suratul Fatihah. Makanya tidak boleh hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu tidak boleh. Harus diawali dulu dengan membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Nah, kapan dikatakan sunnah atau kapan membaca basmalah ini dihukumi sunnah? Yaitu ketika di setiap awal kita membaca Al-Quran, baik itu di awal surat maupun di pertengahan surat, kecuali pada surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Karena membaca basmalah di awal surat Al-Fatihah tadi sudah dijelaskan hukumnya wajib. Nah, kemudian di awal surat At-Taubah itu hukumnya haram. Jadi tidak usah membaca basmalah terlebih dahulu di awal surat At-Taubah. Kemudian hukum yang ketiga yaitu haram. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dihukumi haram ketika dibaca di awal surat At-Taubah. Kemudian yang keempat hukumnya boleh. Nah, ini kapan? Ketika basmalah ini dibaca di pertengahan surat At-Taubah. Ya. Jadi membaca basmalah di pertengahan surat At-Taubah ini tidak sunnah hukumnya, tetapi boleh. Tetapi di pertengahan surat-surat yang lain ini hukumnya sunnah. Nah, ini berkaitan dengan hukum membaca ta'awud dan basmalah ketika membaca Al-Quran. Terus kemudian hukum membaca basmalah di setiap kegiatan apa? Nah, itu sunnah ya. Sunnah. Nah, ini yang kita bahas hanya membaca ta'awud dan basmalah ketika membaca Al-Quran saja. Nah, seperti itu materi hari ini. Nah, kemudian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya share materi-materi selanjutnya ya, bacaan-bacaan gharib selanjutnya, masih banyak sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi lewat WA. Ya.